Baik, Bu. Apa kabar? Baik, Bu. Sebelum kita memulai pelajaran kita, hari ini kita belajar tentang P5. Nampak di depan? Nampak, Bu. Apa judulnya itu, Rafli? Apa judulnya? Mana si Rafli? P5 kelas 7 sampai gaya hidup berkelanjutan. Iya, gaya hidup berkelanjutan di lingkungan sekolah yang asli. Jadi sebelum itu mari kita mulai dengan berdoa. Siapa gilirannya sekarang? Oke, silakan Yonesi ke depan, Bang. Ya. Mari kita bersatu dalam doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Saya bawakan dalam agama Kristen Protestan. Dalam Bapa kami yang ada di surga, kita syukur kami panjatkan kepada Tuhan ya Tuhan, di mana hati kita berkat dan kasih-Mu masih menyertai kami dari malam hari tadi hingga pada pagi ini. Ya Tuhan, semoga kami Tuhan bagi pelajaran kami. Berkati juga guru dan pengajaran kami, kita beri kesabaran dan ketabahan karena mendapat dalam ayat kami. Kita doa aku dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Oke, terima kasih. Nah, ada yang sudah pernah mendengar tentang profil Pancasila? Ada? Ada yang pernah dengar? Atau pernah mendengar lagunya? Iya. Jadi profil Pancasila itu memiliki 6 dimensi. Nah, itu dia. Ada berapa tadi? 6 dimensi. Apa saja ke-6 dimensi itu? Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan iya, lalu yang kedua, ketiga, lalu keempat, kelima, terakhir, ya, inilah 6 dimensi profil Pancasila yang harus kita lakukan, nggak hanya kita hafal. Nah, kita mau bernyanyi ya, bernyanyi sambil melakukan gerakannya. Ada tahu gerakannya? Nah, oke, kita dengar dulu sambil menyanyikan ya. Ini dimensi tadi ya, dimensi yang harus kita teruskan. Oke, tahu lagunya ya? Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Iya, itulah profil dari dimensi Pancasila yang 6. Coba ulangi sekali lagi. Apa saja tadi dimensinya? Apa saja tadi, Nabu? Ulangi sama-sama. Lalu yang kedua. Lalu royong, lalu kreatif, lalu setelahnya iya, dari ke-6 profil
pasti ya. Di sini ada berapa agama? 3. Semua mengikuti ajaran agamanya masing-masing? Ya kan? Berarti kita sudah melakukannya salah satu. Lalu di sini pernah nggak kita melakukan yang namanya bergotong royong? Waktu kapan itu? Saat kapan kita melakukannya? Waktu apa? Waktu ada kegiatan di sekolah, ada pertandingan, begitu? Ya. Nah, tema kita yang Ibu ambil tadi tentang lingkungan sekolah yang asri. Seringkali kelas kita, bahkan lingkungan sekolah kita itu banyak terdapat bintang-bintang apa? Bintang-bintang sampah yang membuat lingkungan itu menjadi tidak asri. Maka itu perlu supaya kita lebih semangat belajar. Coba kita lihat dulu lingkungan kelas kita, bersih atau kotor? Nah, kalau seperti ini nyaman nggak kita untuk belajar? Hah? Jadi perlu dibersihkan. Mungkin karena sudah pelajaran lanjut dari tadi itu bersih, sekarang sudah atau lagi, maka setiap hari kelas itu harus dibersihkan, gitu ya. Jadi di sini ada Ibu mau tunjukkan bagaimana dampak kalau sampah itu banyak. Mau melihat? Oke, silakan yang nanti bukanya. Nampak? Belum ya? Halo semuanya, kembali lagi di channel Halo Edukasi. Sampah plastik merupakan sesuatu yang kegiatan industri pabrik yang menghasilkan banyak sekali limbah berupa sampah plastik itu sendiri. Banyaknya limbah dan ataupun juga sampah plastik yang muncul tersebut tentu saja memiliki dampak yang kurang baik untuk lingkungan dan juga kesehatan dari masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, hal tersebut diperlukan suatu manajemen pengelolaan terhadap limbah sampah plastik secara berkala dan intens. Hal ini guna untuk dapat mengurangi potensi dan ataupun juga dampak negatif yang mungkin dapat muncul dari penumpukan sampah plastik itu sendiri. Berikut ini beberapa dampak yang ditimbulkan dari sampah plastik. 1. Banjir. Penumpukan sampah plastik dalam jumlah besar akan memicu terjadinya banjir. Hal ini dikarenakan sulitnya material plastik untuk dapat diuraikan, sehingga penumpukan akibat sampah plastik itu sendiri akan berpotensi menyumbat saluran air yang ada di wilayah tersebut. Dengan tidak lancarnya saluran air dan ataupun kawasan penyerapan air itu sendiri, maka air akan sulit untuk dapat diserap tanah ataupun mengalir secara lancar. Akibatnya air akan menggenang dan terjadi banjir. 2. Sampah plastik tidak mudah terurai. Sampah plastik ternyata sangat sulit untuk dapat dilakukan penguraian terhadap materialnya. Hal ini menyebabkan terjadinya penumpukan dari sampah plastik yang lambat laun akan semakin banyak dan berpotensi untuk dapat menimbulkan dampak dan juga efek negatif yang buruk bagi makhluk hidup itu sendiri. 3. Menimbulkan bau yang tidak sedap. Penumpukan dari sampah tentu saja akan menimbulkan bau yang sangat tidak sedap. Pencemaran udara bahkan dapat diakibatkan dari penumpukan sampah plastik dalam jumlah besar itu sendiri. Bau yang tidak sedap akibat polutan udara tersebut berpotensi menimbulkan penyakit. 4. Memicu terjadinya kebakaran. Bila sampah plastik tidak terkelola dengan baik, maka dapat meningkatkan potensi terjadinya kebakaran. Hal ini dikarenakan material plastik itu sendiri yang sulit terurai dan mudah untuk menyulut kebakaran bila ada api di dekatnya. 5. Menghancurkan ekosistem. Ekosistem merupakan tatanan kesatuan utuh dan menyeluruh yang terjadi antara unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Sampah plastik yang dibiarkan saja dan tidak terurus tentu saja akan sangat berbahaya, tidak hanya bagi makhluk hidup, namun juga terhadap ekosistem. Demikian pembahasan mengenai dampak sampah plastik bagi lingkungan. Semoga video ini bermanfaat. Oke. Banyak dampak yang sudah kita lihat dari video yang baru kita tonton ini. Banyak ya? Banyak sekali kan?
Nah, lingkungan kita juga mungkin banyak yang memiliki lingkungan yang sama seperti yang sudah dilakukan. Menurutmu sendiri, menurutmu, apakah itu sampah? Coba, menurut kalian, apakah itu sampah? Coba, tadi kita sudah melihat tumpukan sampah, dampak-dampak sampah. Nah, arti sampah itu sendiri apa? Coba Clara. Ya. Menurut Clara, sampah adalah barang yang tidak digunakan lagi. Betul. Menurutmu lagi, si Lorenza, apakah itu sampah? Sampah adalah sesuatu yang tidak penting. Bahkan coba diulangi. Sampah adalah sesuatu yang tidak penting. Sampah menurut si Lorenza adalah sesuatu yang tidak penting lagi, katanya. Nah, yang mana lagi? Apa lagi itu arti sampah? Ada lagi? Menurut kalian, apa lagi itu arti sampah? Michael? Sampah adalah yang tidak bisa digunakan. Sampah kalau tidak bisa menimbulkan penyakit. Ya, sampah itu sesuatu, hampir sama ya jawabannya semua ya. Nah, jadi coba dulu ceritakan bagaimana lingkungan di rumah kalian. Si Putri, bagaimana lingkungan di sekitar rumahmu tentang sampah ini tadi? Di situ memang ada sampah atau memang di lingkungan rumah kalian itu selalu bersih? Coba dulu ceritakan di lingkungan. Kurang kuat suaranya biar dengar yang dengar di sana Lorenza. Oh iya, nggak dengar katanya. Mana di lingkunganmu? Kalau banyak sampah karena sering dibakar, sering dibersihkan. Bagaimana di lingkungan kalian, Arya? Kayak mana samanya? Apa yang sama? Nah, jadi di tempat si Arya, tempat si Putri itu tidak terlalu banyak sampah. Di mana sering kalian melihat sampah menumpuk? Siapa yang pernah lihat sampah? Mana Nako? Di sungai. Itulah siapa? Itulah orang-orang yang ada di sekitar itu. Bahkan kalau pernah kalian menuju ke Madinding, itu ada di dekat saluran air itu, bahkan sudah sampai bau semua dibuang ke situ. Ada di situ larangan, jangan buang sampah sembarangan atau jangan buang sampah di tempat ini. Justru karena dibuat kata jangan, maka berbondong-bondong atau banyak orang membuang sampah di situ. Nah, akibatnya tadi apa? Yang kita sudah lihat dari video tadi. Apa tadi akibatnya? Florentina dulu. Nah, menurutmu, kalian nonton, udah menyimak. Menurutmu apa akibatnya salah satunya? Ada berapa tadi akibatnya? Nah, apa salah satunya? Iya, terjadinya banjir. Nah, siapa di daerah yang sering banjir? Gimana? Nah, Bandar Purba ini sering banjir. Nah, jangan, nggak ada di sini ada Bandar Purba. Nah, nggak pernah banjir di situ, Rafael. Jadi kenapa nggak angkat tangan? Nah, selain itu Loh Pemulu, mana Loh Pemulu? Pernah banjir? Pernah, ibu ingat juga pernah banjir. Akibat apa? Selain akibatnya banjir, apalagi? Apa? Ini ya, nggak usah berdiri. Ini terjadinya kebakaran. Lagi, apalagi kakak? Membuat apa? Membuat kita sehat? Oh ya, kata si Joy, dengan banyaknya sampah, maka kita jadi sehat. Salah Joy ya. Yang iya, dengan adanya penumpukan sampah, maka mengundang banyaknya datang penyakit karena bau yang tidak sedap. Selain itu, apalagi Regina? Katanya mau menyimak.
Apalagi dampaknya tadi. Berarti ini tadi kamu nyimak iya apa? Misalnya apa? Oh ya Pak, ayo apa tadi? Kalian bangun depan tadi, masa cuma melihat mata harus jangan hanya matanya melotot, hatinya dikantin. Ya, apa? Dampak yang lain. Ada yang punya lagi? Pertama tadi banjir. Yang kedua ada sampah yang sulit dibuang. Lalu yang ketiga memicu bau tidak sedap ya. Lalu keempat kalau banjir ya apa? Ini ada yang merusak lingkungan, ada yang kebakaran. Kalau kita buat yang kebakaran. Yang kelima apa yang kelima? Iya, jadi banjir, lalu mengundang ada yang sampah yang tidak bisa diurai, lalu mengundang banyak penyakit atau bau yang tidak sedap, lalu murah kebakaran, lalu merusak ekosistem. Itulah dampak dari sampah yang banyak. Nah, kita lihat dulu di sini. Nah, gambar yang di atas, apa? Itu gambar sekolah yang banyak sampah. Padahal di sini ada ini membuang sampah ini baguskah seperti ini? Tidak. Nah, ini adalah ruang kelas yang bagaimana? Kotor. Ya sama seperti kita tadi di bawah mejanya banyak sampah. Jadi bagaimanakah kalau kita melihat sekolah yang ini atau lingkungan sekolah ini? Tidak bersih ya. Perlu dibersihkan karena lingkungannya penuh dengan sampah. Nah, ini ya beberapa akibat dari sampah tadi. Yang pertama ada aroma tidak sedap, lalu merusak pemandangan, baru menjadi sarang nyamuk, maka terjadilah penyakit, ya kan? Lalu yang keempat, ya, mengurangi kesuburan tanah itu akibat sampah yang tidak bisa diurai. Ya, kalau plastik, kalau pernah kalian membakar di belakang kelas kita itu ada pembuangan sampah, ada kan? Kalau itu dikolek, plastik yang nggak terbakar, kalau tertanam itu tetap ada sekalipun itu udah bertahun-tahun, karena dia tidak bisa ya. Lalu terjadilah banjir. Karena apa? Sudah ada plastik di dalam, jadi air yang turun itu tidak lagi meresap ke dalam. Ya, itu dia. Nah, jadi bagaimana supaya kita bisa menjadikan lingkungan menjadi asli? Yang pertama, memungut sampah secara bersama. Lalu, setelah kita pungut, apa lagi? Ya, membuang sampah pada yakin. Di sini sering mengambil sampah, tapi membuangnya itu ya di sembarang tempat ya. Lalu apa lagi? Membersihkan kelas secara rutin. Kelas ini berapa kali menyapu? Nah, jangan bohong, berapa? Kapan itu? Pagi dan malam. Ya, sebelum pulang. Oke, lalu memilah sampah yang cepat
dan anorganik. Sampah organik itu apa saja yang termasuk? Atau apa arti sampah organik? Sampah yang mudah busuk. Apa contohnya? Kertas berbeda apa lagi? Seperti kulit buah lagi. Sisa makanan apa? Oh, sayur-sayur lagi. Apa lagi? Buah-buahan lagi. Nah, itu mudah ya. Mudah dibusukkan. Nah, lalu sampah anorganik adalah sampah yang tidak dapat busuk. Contohnya apa? Plastik, botol, iya kan? Apa lagi? Jadi tahu ya, sudah tahu jenisnya. Nah, sampah terbagi dua jenisnya, ya. Ada organik, ada anorganik. Tapi kalau ada kata di depan berarti itu ya tidak mudah. Kalau organik itu mudah membusuk. Maka yang biasa dijadikan kompos, pernah dengar kata kompos? Maka sampah yang yang organik, maka dijadikanlah pupuk. Lalu yang ini anorganik ini sering dijadikan karya seni, maka dibuatlah daur ulang. Ini dia, membuat daur ulang sampah menjadi sampah, menjadikan sampah menjadi karya seni, bukan daur ulang sampah menjadi sampah. Itu udah negatif namanya ya. Daur ulang sampah itu menjadikan sampah menjadi karya seni. Di sini pernah membuat seperti itu? Pernah? Yang pernah, apa yang kalian buat? Apa? Oh iya pernah. Iya memang selamat ya selalu ini. Apa yang pernah kalian buat itu? Aku? Enggak dengar itu. Oh, baju fashion show. Dari apa itu bahannya? Plastik. Bagus ya. Apa lagi karya seni yang pernah kalian buat? Bunga. Dari mana bunganya? Dari pipet katanya. Dari apa lagi? Dari kertas. Banyak ya. Ada pernah lihat tas dari plastik jajanan? Pernah kalian lihat itu digabung-gabung dia itu jadi tas? Nggak pernah? Nah, oke. Ini ada beberapa yang ibu tampilkan ya, karya seni dari sampah tadi. Ini yang pertama apa itu? Iya, ini gambar yang asalnya dibuat dari daun. Besar ya berarti. Hanya selama ini kurang disentuh daun-daun itu, ya kan? Oke, lalu ini ada lagi ikan, ya dari daun juga. Nah, ini ada ikan. Ini dari mana? Dari plastik bisa, tapi sebenarnya dari kertas, ya, dari kertas. Oke, ini apa? Mobil. Ini diambil dari tutup yang diwarnai, tutup minuman, begitu dia. Nah, ini dari mana? Dari mana nih? Dari daun jagung yang dijadikan bunga. Maka setelah ku bersih, kelasku indah. Nah, hari ini ibu akan membuat kelompok. Kita akan melaksanakan pembuatan karya seni dari sampah. Oke, namun sebelum itu kalian itu harus nanti mencari
dalamnya bisa enggak? Itu dia ya. Nah, nanti kelompok ini satu kelompok, jadi sama-sama mencari sampahnya. 1, 2, 3, 4 sama yang di sini. 1, 2, 3. Ya, atau kelompok yang semalam sudah ibu bagi. Sudah ada ya semalam ibu bagi. Jangan bingung. Sudah ada kan? Ada kan? Atau ibu salah kelas? Enggak kan? Di sini kan? Iya. Jadi setiap kelompok nanti membuat hasil karyanya, ya hasil karya. Nah, jadi di pertemuan selanjutnya nanti kelompok yang sudah ibu bagi itu kita membuat hasil karya dari sampah. Nah, jadi untuk pertemuan hari ini pengenalan tentang bagaimana dampak sampah itu sudah selesai. Mudah-mudahan lingkungan kita baik itu di rumah, di sekolah, terutama di kelas ini bisa kita jaga kebersihannya. Ada seperti ini, bersih maka sehat. Maka orang yang sehat selalu bersih. Mau hidup sehat? Mau. Oke, jadi untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, mari kita cukup dengan doa. Silakan masuk ke depan. Ingatkan kembali untuk pertemuan kedua, jangan lupa membawa semua perlengkapan yang sudah disebutkan ya, guntingnya, lemnya, gitu ya, supaya kita bisa melakukan karya seni dari sampah yang akan kita peroleh di sekitar sekolah kita ini. Bisa ya? Oke, silakan. Bagaimana kabarnya? Baik. Nah, sudah dibawa ya bahan-bahan untuk pelaksanaan kreativitas dari bahan bekas kita semua. Ya, karena ini pertemuan kedua kita yang harusnya kita melakukan melaksanakan di dalam kelompok masing-masing, mengubah sampah yang sebelumnya itu tidak berguna menjadi hasil karya. Kira-kira menurut kalian untuk menciptakan lingkungan yang asli di kelas kita ini, apa yang bisa kita lakukan? Ya, menyapu setiap hari. Ya, melakukan piket setiap hari. Selain itu, apalagi kira-kira supaya lebih asli? Kalau udah siap panas, ya kan kira-kira apa lagi yang kita lakukan? Apa? Membangun taman. Ya, menanami pohon yang bisa membuat lebih sejuk atau menanam bunga setidaknya supaya lebih cantik. Selain itu apa lagi? Membuang sampah pada tempatnya. Nah, yang sudah kita ketahui ini jangan hanya menjadi ucapan, perlu dilakukan. Maka hari ini kalian akan kita suruh melihat di lingkungan sekolah kita ini, mengambil sampah dengan jenis yang sudah kita pelajari sebelumnya, organik dan
sudah ibu sediakan harus tahu membedakan yang mana anorganik dan mana organik. Oke, yuk sekarang silakan keluar dan ibu kasih waktu 2 menit untuk mengambil sampah, lalu balik lagi ke kelas secara cepat-cepat. Yang diambil itu sampah dari lingkungan sekolah. Ayo sekarang ambil. Yuk, yuk. Melaksanakan di dalam kelompok masing-masing, mengubah sampah yang sebelumnya itu tidak berguna menjadi hasil karya. Kira-kira menurut kalian untuk menciptakan lingkungan yang asli di kelas kita ini, apa yang bisa kita lakukan? Ya, menyapu setiap hari. Ya, melakukan piket setiap hari. Selain itu, apalagi kira-kira supaya lebih asri? Kalau udah siap panas, ya kan kira-kira apa lagi yang kita lakukan? Apa? Membangun taman. Ya, menanami pohon yang bisa membuat lebih susu atau menanam bunga setidaknya supaya lebih cantik. Selain itu apa lagi? Membuang sampah pada tempatnya. Nah, yang sudah kita ketahui ini jangan akannya menjadi ucapan, perlu maka hari ini kalian akan disuruh melihat di lingkungan sekolah kita ini mengambil sampah dengan jenis yang sudah kita pelajari sebelumnya, organik dan organik. Oke, nanti ada tempat yang sudah disediakan, harus tahu membedakan yang mana anorganik dan mana organik. Oke, yuk sekarang silakan keluar dan ibu kasih waktu 2 menit untuk mengambil sampah, lalu balik lagi ke kelas secara cepat-cepat. Yang diambil itu sampah dari lingkungan sekolah. Ayo sekarang ambil. Ano yung gila-gila ang sabihin? Saya pulang. Saya. Bali, Bali.
ditunjuk kemari. Ayo, silakan duduk. Ayo, bukan. Ayo, balik. Ayo lagi. Kalian lagi. Ayo. Ini kelompok kalian. Tulis di situ nanti nama kelompoknya masing-masing ya. Tapi nanti yang sudah selesai moto-moto silakan tempelkan dia ke gambar yang sudah ada. Semakin bagus hasilnya, maka Jangan ditutup mukanya. Kopi kembali mahal.